Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, sehingga kita bisa merasakan indahnya dari kedamaian agama Islam. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk membawakan kultum yang bertema remaja di zaman modern. Mendengar soal remaja sendiri adalah ketika seseorang mengalami masa pubertas atau akil balik, dan sering kita tahu bahwa remaja zaman sekarang ini sering disebut dengan kata ABG. Kita sebagai remaja dan pemuda Indonesia, kita harus bisa membanggakan terutama kedua orang tua kita dan tentunya untuk bangsa kita yang tercinta ini. Karena remaja adalah satu-satunya harta yang paling berharga untuk menjadi pemimpin di masa depan. Siapa lagi kalau bukan remaja yang menjadi penerus bangsa dan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama menjadi remaja yang baik, unggul, serta membanggakan. Jika kita tidak bisa bersaing dengan kecerdasan atau kehebatan kita, maka jadilah remaja yang bermanfaat untuk banyak orang. Kita sebagai remaja pasti ingin menjadi pemuda yang unggul dalam setiap hal apapun. Tahu nggak sih pemirsa, ternyata gaul itu adalah kunci dalam mencapai bagaimana kita menjadi remaja yang unggul. Saya pernah membaca referensi tentang gaul yang baik sebagai kita mencapainya. Yang pertama, gaul terhadap orang tua. Apa sih itu gaul? Gaul sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bagaimana kita bergaul atau berteman dan bersahabat dengan orang lain. Gaul terhadap orang tua ini adalah ketika seorang anak sangat dekat dengan orang tua, sangat akrab dengan orang tua, maka kemungkinan Allah akan meridhoi kita dalam segala apapun yang kita lakukan. Dalam hadis menyebutkan bahwa yang artinya ridho Allah bergantung terhadap ridho orang tua. Jadi kalau orang tua sudah ridho kepada kita, maka suatu apapun yang kita lakukan itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, gaul kepada guru. Kenapa sih kok harus guru? Tentu saja, guru kan adalah orang tua kita yang kedua setelah ayah dan ibu kita. Bayangkan saja, guru tidak pernah lelah membimbing kita, mengajari kita tanpa letih dan selalu bersemangat untuk menyebarkan ilmunya kepada kita. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, maka aku siap untuk menjadi budaknya." Dari ungkapan itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa guru memiliki derajat yang sangat tinggi di hadapan murid-muridnya. Dan yang ketiga, gaul dengan teman. Kita tentunya sangat sering bergaul dengan teman, apalagi di sekolah. Tentunya teman yang saling mendukung, saling merespon, dan tentunya sama-sama mendorong kita untuk menjadi remaja yang lebih baik lagi.
Tetapi kita juga harus berhati-hati dalam bergaul dengan teman. Terkadang ada teman yang tidak disengaja mengajak kita dalam keburukan. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Masya Allah, jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Baik itu rugi lahir maupun rugi batin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita lama hidup di dunia ini, maka akan semakin jauh kita melangkah, dan akan semakin banyak pula ilmu yang akan kita dapatkan. Maka awas, jangan sampai salah jalan, jangan sampai kita rugi dan terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Karena sekarang ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa beriman dan bersabar dalam menghadapi segala ujian ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.